Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Feren, saya sendiri, Jessica, Pamela, dan Christina. Kami akan mempresentasikan hasil program kami, yaitu sistem pemesanan di restoran, sebagai tugas penilaian UTS mata kuliah Object Based Programming. Next. Pada presentasi ini, kami akan membahas konsep, fitur, rancangan, program pada sistem kami, serta demo program. Next. Pertama, yaitu konsep. Program Delafika Sushi Restoran dibuat dengan bahasa pemrograman Java dengan konsep melayani pembelian makanan dengan self-service. Customer dapat melakukan pemesanan hingga pembayaran tanpa harus didampingi oleh pegawai. Next. Kedua, yaitu fitur dalam aplikasi kami. Fitur pertama yaitu login. Pada fitur ini, customer akan memasukkan username dan password, kemudian customer bisa mengakses seluruh fitur dari aplikasi, yaitu reservasi, daftar menu, dan pembayaran. Fitur kedua yaitu reservasi. Itu reservasi menyediakan layanan bagi customer untuk melakukan reservasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama, tanggal, jam, dan jumlah tamu, agar pelanggan dapat mendapatkan tempat duduk yang pasti serta dapat memungkinkan kondisi restoran dapat kondusif. Ketiga yaitu daftar menu. Pada fitur ini, setelah melakukan registrasi, customer dapat memilih kategori menu dan dapat memilih menu berdasarkan kategori beserta harganya. Keempat yaitu pembayaran. Pada fitur ini, customer dapat melakukan pembayaran yang telah disediakan di aplikasi, seperti customer dapat menggunakan cash, card, atau kris. Dengan adanya fitur ini, customer akan mendapat resip di aplikasi sebagai bukti pembayaran. Next. Kemudian ketiga yaitu rancangan. Pertama, konteks diagram. Pada konteks diagram ini menjelaskan bahwa manajemen restoran dan customer akan memberikan data yang disimpan di data master. Manajemen restoran akan menginput data metode pembayaran dan daftar menu, sedangkan customer akan menginput data customer, reservasi, dan order. Kemudian dari sistem akan memberikan output laporan keuangan dan jumlah pesanan ke manajemen restoran dan resip untuk customer. Next. Kedua yaitu DFD level 0. Pada DFD level 0, setelah manajemen restoran dan customer memberikan data yang akan disimpan di data master, data yang telah disimpan tersebut akan disimpan di data store-nya masing-masing. Kemudian dari data store tersebut akan disimpan dan masuk ke proses pemesanan menu. Orderan dan pemilihan metode pembayaran yang dilakukan customer akan disimpan di data store, dan setelah melakukan pembayaran, customer akan menerima resip. Kemudian akan dilanjutkan ke proses cetak laporan. Pada proses cetak laporan, sistem akan melaporkan laporan keuangan dan jumlah pemesanan ke manajemen restoran. Next. Lanjut ke DFD level 1 proses 1. Pada level 1 proses 1 ini, manajemen restoran menginput metode pembayaran dan daftar menu. Dan customer menginput data customer dan data reservasi. Next. Kemudian DFD level 1 proses 2 adalah rincian dari proses pemesanan dan pembayaran. Di 2.1, customer memberikan data order dan kemudian data customer, data menu item, dan data reservasi dari masing-masing data store akan diproses sehingga menjadi data pemesanan yang lebih lengkap dan masuk ke data store data order. Di 2.2, mengambil dari data store order dan metode pembayaran agar customer dapat melakukan pembayaran yang kemudian akan disimpan di data store pembayaran. Kemudian dari data store pembayaran akan dilanjutkan ke proses 2.3, yaitu mencetak resip yang akan diberikan ke customer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya DFD level 1 proses 3.0. Yang pertama itu proses 3.1 pembuatan laporan jumlah pesanan. Di sini di data store data order akan dibaca oleh sistem 3.1 lalu akan diteruskan ke manajemen restoran, yaitu laporan jumlah pesanan. Selanjutnya di proses 3.2 pembuatan laporan keuangan, data store yang dibaca pada sistem adalah data pembayaran, lalu akan diteruskan ke manajemen restoran. Namun sebelum itu di proses pembuatan laporan keuangan ini data order akan dibaca juga ke sistem. Jadi pada akhirnya pada proses ini akan dibaca dua data store, yaitu data pembayaran dan data order. Selanjutnya ERP memiliki entitas data customer, data reservasi, data order, data menu, data pembayaran, dan metode pembayaran. Untuk relationship-nya, data customer membuat data reservasi membuat data order menampilkan data menu, data pembayaran menggunakan metode pembayaran, dan data pembayaran memiliki data order. Next. Untuk codingan dari program kami itu ada interface payment method, abstract kelas menu item, kelas sushi system, kelas sushi restoran, kelas reservasi, kelas order, sama public void
static main. Next. Yang pertama, interface payment method. Itu untuk library-nya ada import Java util release, dan untuk scanner, dan untuk inputnya itu ada import Java util scanner. Nah, untuk interface itu ada interface payment method, itu tuh untuk mengkonfirmasi metode pembayaran yang dilakukan oleh customer. Dan inisialisasi void pay buka kurung integer total. Nah, untuk kelas cash payment sama kelas card payment sama cash payment itu tuh subkelasnya. Nah, untuk itu untuk manggil interface dari interface payment method. Next. Selanjutnya abstract class menu item. Abstract itu ada variabelnya yaitu index, name, sama price. Nah, untuk konstruktornya itu public menu item. Nah, itu merupakan konstruktornya. Nah, untuk public void itu untuk display info. Next. Nah, ini itu subclassnya. Jadi kelas sushi item extends itu inheritance-nya. Terus kalau untuk public sushi itemnya itu buat manggil superclass-nya. Nah, itu di super itu bermanggil variabel dari superclass. Selanjutnya itu override. Di override itu contoh penggunaan polymorphism. Nah, di override itu untuk yang display info itu nanti di override itu subclass yang ditampilin di subclass itu bakal disesuaikan sama yang di superclass yang di subclass itu bakal menyesuaikan tampilannya yang ada di subclass. Jadi di sini kan subclassnya itu ada yang di sini override subclass itu ada index, name, sama price. Nah, sedangkan kalau yang dilihat di superclass tadi, display infonya itu kan nggak ada apa-apa. Nah, di sini itu tujuan override itu tuh buat menyesuaikannya. Jadi yang akan ditampilkan di subclass itu superclassnya akan menyesuaikan sama yang punya subclass. Next. Nah, di sini tuh untuk release-nya. Di situ kan ada private release menu item, daftar sushi. Nah, di situ maksudnya itu bakal ngambil release dari menu item dan disimpan di daftar sushi. Terus itu berlaku buat yang di bawah-bawahnya juga. Nah, ini bisa dilihat di sampingnya itu kan untuk pengisian release-nya. Terus setelah itu yang di private reservasi agak bawah sini. Oke. Nah, yang di private reservasi itu maksudnya itu ngambil kelas reservation dan disimpan di variabel reservasi. Next. Nah, ini untuk membuat reservasi. Di situ yang pertama itu customer perlu input nama. Nah, di situ kan sering nama pemesan sama dengan scanner. Scanner itu buat input nama pemesannya. Terus untuk habis input nama pemesan, itu input tanggal kedatangan. Nah, di situ kita pakai do while, jadi dia akan ngulang satu kali. Dan kalau dia memang salah isinya itu nggak valid, pengisian inputan yang nggak valid, dia bakal mengulang terus. Jadi makanya kita pakai do while. Lalu di situ juga habis jam kedatangan ada maksudnya habis tanggal kedatangan itu ada jam kedatangan. Nah, jam kedatangan juga sama, pakai do while. Jadi kalau nggak valid jamnya itu bakal ngulang juga. Terus setelah jam kedatangan itu masukin jumlah tamunya. Nah, di sini inputannya harus bertipe integer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di slide 17 ini itu ada public void start. Jadi di kelas sushi restoran itu ada public void start. Di sini tuh customer diminta untuk memasukkan username dan password. Ini tuh langkah awal untuk masuk ke sistem. Terus di bawah, yang di bawah kanan itu ada sistem outprint line, operation hours, sama last reservation. Itu tuh untuk menampilkan jam operasional restoran dan waktu terakhir pemesanan. Terus ada reservasi, make reservation. Itu tuh untuk memanggil metode make reservation untuk membuat reservasi baru. Hasilnya akan disimpan dalam variabel reservasi. Display info itu metode yang ada di kelas reservation. Jika reservasi berhasil dibuat, maka informasi tentang reservasi akan ditampilkan. Terus reservasi itu tidak boleh bernilai 0 atau harus diisi agar program bisa berlanjut. Next. Nah, di sini tuh untuk proses 1-2 itu, customer diminta untuk memilih kategori menu. Untuk validasi, kami menggunakan exception. Jika inputan customer tidak valid, maka sistem akan melakukan validasi terus-menerus sampai inputannya valid. Terus ya, untuk yang ketiga itu, program akan menampilkan menu yang sesuai dengan kategori yang dipilih customer. Terus itu ada display menu. Display menu di sini tuh untuk memanggil void display menu di slide 22 nanti. Next. Nah, di sini tuh customer diminta untuk memilih menu spesifik berdasarkan indeks yang kami buat dan akan melakukan validasi terus-menerus sampai inputannya valid dengan menggunakan exception. Next. Terus di slide 20 ini ada selected menu item dot display info.
menu yang dipilih akan ditampilkan. Terus untuk memvalidasi berapa banyak selected menu yang ingin dipesan, kami menggunakan exception lagi. Dengan jumlah pesanan tidak boleh kurang dari 0, dan jika inputan tidak dalam bentuk angka, maka tidak valid. Terus yang di bawah itu ada reservasi .add order, selected, menu item, dan jumlah. Untuk memanggil metode add order dari kelas reservasi untuk menyimpan pesanannya. Terus di bawah itu ada sistem outprint, apakah Anda ingin memesan lagi. Terus customer jika ingin memesan lagi itu, customer bisa input Y, maka pilihan kategori akan muncul kembali. Dan apabila customer inputnya N, maka program akan berlanjut ke pembayaran karena menggunakan do while. Next. Di slide ini, pengguna diminta untuk memilih metode pembayaran. Ada exception lagi untuk memvalidasi inputan customer. Terus yang di sebelah kanan itu ada total sama dengan reservasi calculate total. Itu untuk menghitung total harga pesanan. Terus payment method dengan P besar itu interface yang dipanggil dengan variable payment. Payment method yang P-nya kecil itu untuk menyimpan input dari customer. Misal customer input 1, maka variable payment memanggil subclass dari interface payment method yaitu cash payment. Begitu juga untuk yang di bawah-bawahnya itu. Terus di paling bawah itu ada payment.pay dan puluh total. Itu untuk memanggil void pay dengan parameter total agar subclassnya bisa jalan di sini. Next. Terus di sebelah kiri itu tuh untuk menampilkan resip yang mencakup informasi pesanan dan total harga ditampilkan. Terus reservasi.display order itu untuk menampilkan rincian order. Dan di sebelah kanan, itu ada public void display menu dengan parameter ArrayList. ArrayList menu item untuk menampilkan menu secara berulang-ulang. Karena ada for seperti yang saya jelaskan di slide 18. Next. Di sini ada private boolean string date untuk memastikan inputan tanggal customer valid. Kalau inputannya tidak 8 karakter itu false. Kalau bukan angka juga dia akan false. Kita pakai substring 0,2 itu berarti mengambil string urutan ke 0 dan 1 untuk tanggal. Dan substring 2,4 itu mengambil string kedua dan 3 untuk bulan. Untuk batasan hari dan bulan, jika input tanggal kurang dari 1, lebih dari 31 itu false, dan bulan juga kurang dari 1 dan lebih dari 12 itu false. Dan bulan-bulan tertentu juga kita pakai exception, seperti bulan 4, 6, 9, 11, kalau inputannya lebih dari 30, maka itu false. Dan untuk bulan Februari, itu ada tahun kabisat, lebih dari 29, maka false. Kalau di tahun biasa, lebih dari 28, itu false. Next. Nah, ini private boolean string time. Ini tuh untuk memastikan inputan jam customer itu valid. Kalau inputan karakter tidak sama dengan 4, maka false, dan juga dalam bukan bentuk angka itu juga false. Substring ini juga sama, mengambil urutan 0 ke 1 untuk jam, dan urutan kedua itu untuk menit. Terus untuk batasan jamnya, jika jam kurang dari 8 dan lebih dari 20, maka false, karena kita buka restorannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Terus untuk menit, kalau kurang dari 0, lebih dari 59 itu maka false. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Oke, setelah tadi kelas sushi restoran kurang lebih menjelaskan bagaimana program akan dijalankan nantinya, kelas reservation ini hadir untuk melengkapi kelas sushi restoran. Jadi yang pertama itu ada ini dulu deklarasi variabel dan juga deklarasi si ArrayList lagi. Dia memakai ini parameter order. Order itu juga sebuah kelas yang nanti akan muncul setelah kelas reservation ini. Maksudnya muncul di PowerPoint ini. Kemudian ada ini constructor untuk memanggil variabel-variabelnya. Dan juga berikutnya ada ini public void add order. Ini mungkin udah dilihat berapa kali di kelas sushi restoran, karena ini akan membantu proses order. Nah, sebenarnya kalau di sushi restoran tadi kan dipanggilnya dari reservation ini, disimpan di variabel reservasi, dia itu sebenarnya juga berasal dari tabel, dari class order. Nah, ini orders.add new order menu item quantity. Dengan parameter aslinya menu item dan quantity di sini juga sama. Dan di sushi restoran juga kurang lebih namanya mirip-mirip. Intinya untuk proses order. Kemudian di sini ada display orders, itu buat menunjukkan order di receipt, yang seperti teman saya jelaskan tadi di bagian receipt. Dan kemudian ini untuk menghitung jumlah total dari orderan harganya. Nah, ini akan berulang-ulang karena ada for di sini, dan awalnya kita harus nol dulu, supaya ketika diulang-ulang nggak keliru. Kemudian ada public void display info, ini untuk menampilkan ulang detail reservasi setelah diinput oleh customer. Jadi setelah customer input nama pemesannya, tanggal kedatangan, jam kedatangan, jumlah tamu, bakal diulang lagi untuk memastikan ke customer bahwa ini loh data yang sudah diinput tadi. Nah, ini sekarang masuk ke class order. Nah, class order ini pertama tetap sama, deklarasi dulu variabelnya, ada menu item dan quantity. Dia ini khusus untuk pemesanan, makanya variabelnya cuma 2 doang ini. Dan kemudian constructor. Nah, terus display info untuk menampilkan order di receipt. Nah, terus kemudian ini yang calculate subtotal. Apabila tadi calculate total di sini, sekarang calculate subtotal. Jadi subtotal dulu baru nantinya digabungkan di total. Tuh, subtotal adalah harga kalian jumlah menu yang dipesan. Nah, baru terakhir kita punya public static void main. Tanpa public static void main string args ini, program Java tidak akan bisa jalan. Dan di sini ada ini pemanggilan kelas sushi restoran. Di sini pakai variabel restoran, new sushi, karena
file yang menyimpan semua data ini, semua coding ini namanya sushi.java, dan dia memanggil kelas sushi restoran. Dan kemudian restoran.start ini nih. Karena kurang lebih kebanyakan ditampilkan melalui nih public void start. Kurang lebih penjelasan mengenai codingnya seperti itu, outputnya kira-kira seperti ini. Untuk lebih jelasnya, langsung di demo saja programnya. Tanpa adanya public static void main ini, yang run sushi.java ini tidak bisa jalan. Oke, jadi benar yang pertama itu bakal disuruh login dulu. Oh maaf, karena tadi saya tekan 2 kali, saya matikan dulu. Nah, oke, jadi tanpa public static void main, string args ini yang tombol run ini nggak bakal warnanya hijau dan nggak bakal jalan. Nah, ini username itu bebas, mau apa aja. Di sini saya contohnya pakai nama Jessica, kemudian passwordnya juga sama. Nah, kemudian ditampilkan operational hours-nya dan last reservation. Jadi, meskipun kita buka sampai jam 22.00, last reservation itu tetap di 20.59. Seperti yang teman saya jelaskan di validation jamnya tadi. Masukkan nama pemesan reservasi itu juga bebas. Nah, tanggal kedatangan, kita mau cek bener nggak sih itu bakal error. Saya misalkan input sembarang angka dengan jumlah yang banyak, nah dia akan mengulang lagi. Kalau misalkan sekarang saya ikutin 8 karakter, tapi saya pakai angka yang asal, dia juga akan mengulang terus. Nah, sekarang kita pakai tanggal hari ini misalkan. Nah, dia baru mau jalan karena sesuai dengan inputan tadi. Dan jam kedatangan juga sama, kalau di input sembarang juga tidak mau. Kalau misalkan sudah 4 angka juga tidak sesuai dengan format, maka akan ulang terus. Misalkan jam terakhir deh. Nah, dia baru akan lanjut. Jumlah tamu juga bebas, yang penting angka. Nah, di sini akan terlihat, nah, diulang lagi, ini yang tadi sudah saya pesan. Kemudian akan dipilih kategori menu. Misalkan saya mau pesan yang sushi 1. Nah, akan muncul begini menunya. Misalkan saya pilih angka yang salah, 6. Di sini kan 1 sampai 3 doang. Saya pilih 6, nah menu tidak valid, masukkan kembali. Sekarang saya pilih 2. Nah, dia akan tulis selected Tamago Sushi dengan harganya, dan akan ditanya berapa jumlahnya. Misalkan saya mau pilih 2. Apakah Anda ingin memesan lagi? Walaupun saya tekan huruf Y yang besar, dia tetap akan jalan karena tadi sudah pakai ignore case. Di Java ini case sensitive, jadi harus hati-hati. Nah, kita belum coba kalau menunya salah. Misalkan saya input nomor 10, nggak ada nomor 10, nah tidak valid. Kita sekarang coba yang valid ya. Misalkan yang nomor 2. Terus yang 1. Kemudian saya pilih 2. Nah, sekarang kalau tekan N, nah dia akan ke metode pembayaran karena kita sudah tidak mau pesan lagi. Nah, ini juga sama kalau misalkan kita pakai angka yang salah, tuh metode pembayaran tidak valid, diulang lagi. Sekarang kita pakai yang benar. Nah, kalau lihat di sini, tadi kan kita sudah benar nih, 1. Nah, 1 itu adalah cash, maka di sini akan ditulis pembayaran sebesar 68.000 dengan uang tunai sudah diterima. Nah, ini adalah hasil dari interface-nya kita. Interface itu tadi kan untuk konfirmasi bahwa payment method-nya sudah diproses. Nah, terus kemudian keluar receipt. Nah, receipt ini, items ini memakai yang tadi, order display info, sehingga bisa keluar jumlah, bisa keluar menu, dan juga harganya. Ini subtotal, pakai tadi subtotal di order. Kemudian total memakai di reservation ya, untuk menampilkan totalnya. Benar kan? 30 tambah 36 sama dengan 68. Kemudian selesai program. Nah, kurang lebih begitu pengaplikasian interface, abstrak, class, polymorphism, inheritance, dan lainnya yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya tadi. Sekian presentasi dari kelompok 10 ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.